Bagaimana cara membagi waktu antara pekerjaan dan organisasi? Kita fokusnya itu membuat skala prioritas aja kalau menurut. Gimana sih caranya membangun solidaritas? Kan kita dari setiap angkatan bergabung di satu organisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa. Ya, pendekatannya lebih ke komunikasinya. Jadi bukan karena saya pemimpin, saya harus otoriter. Ya, seperti acara podcast ini, dari divisi ini ke divisi ini kita bergabung, jadilah prime time. 1, 2, 3, 4. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di podcast episode kedua bersama Himas UTT, edisi prime time. Kenapa prime time? Karena nanti kita bakalan ada 2 podcast dengan edisi yang berbeda, tentunya dengan narasumber dan dengan latar belakang yang berbeda pula. Kira-kira siapa yang bakal jadi bintang tamu berikutnya dan kejutan apa yang akan kita tayangkan di channel YouTube ini? Jangan lupa pantengin terus ya. Untuk bintang tamu malam hari ini, kita kedatangan Presiden dan Wakil Presiden Himas. Sebagai bentuk perkenalan di episode sebelumnya, kita udah ngundang Pak Ustadz. Jadi kayaknya nggak sah nih kalau kita sendiri nggak ngundang Presiden dan Wakil Presiden Himas itu. Oke, langsung aja. Kita kenalan dulu bersama Kak Didik dan Kak Hikmah. Selamat malam, Kak Didik. Selamat malam, Kak Hikmah. Malam, Dita. Kak Hikmah, selamat malam. Malam, Kak. Oh ya, untuk yang belum tahu, Himas itu apa? Himas itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan. Sebenarnya kita juga datang ke sini sama kayak teman-teman. Kita datang sebagai PMI, hanya saja kita memilih untuk meluangkan waktu dengan cara belajar di wadah yang dinamakan Universitas Terbuka Taiwan. Oke guys, karena kita sudah tersambung dengan narasumbernya, langsung aja yuk kita tanya-tanya seputar Himas. Untuk Pak Presdir dulu nih. Oke, Lita, gimana? Bagaimana cara? Iya, Pak. Ya, mungkin saya ucapkan selamat malam dulu untuk teman-teman silakan. semua, sahabat Himas dimanapun berada, yang selalu mengikuti informasi dari Himas. Saya ucapkan selamat malam. Mungkin malam ini kita bisa bertemu di kesempatan yang bagus ini. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing beberapa informasi dari Himas. Mungkin Kak Hikmah. Baik, terima kasih Kak Didik. Kak Hikmah mau menyapa teman-teman dulu nggak nih? Ya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah pantengin akunnya Himas. Semoga dapat manfaat ya dari postingan-postingan kita. Amin. Insya Allah postingan Himas selalu positif, inovatif, kreatif pokoknya. Oke, Pak, siap ya untuk Kak Didik dan Hikmah. Untuk pertanyaannya, saya ajukan kepada Kak Didik terlebih dahulu. Bagaimana cara membagi waktu antara pekerjaan dan organisasi? Silakan Mas Didik. Terima kasih, Lita. Kalau untuk saya secara pribadi sih, waktu itu fleksibel ya. Karena mungkin dari kesibukan masing-masing teman, terutama yang mahasiswa ya, Lita ya. Jadi yang mahasiswa dan kebetulan juga bekerja sebagai PMI itu mungkin punya 2 kesibukan yang kadang bisa berlawanan. Tapi sangat kayaknya kasus per kasus saja. Jadi nggak semua bisa disamaratakan. Jadi mungkin ada yang pekerjaannya benar-benar butuh waktu banyak, dan kita harus bisa benar-benar concern untuk waktu belajarnya. Dan mungkin yang pekerjaannya biasa-biasa aja. Jadi lebih banyak waktu untuk belajar. Kalau saya secara pribadi itu lebih ke menengah. Jadi pekerjaan saya juga mungkin menuntut banyak waktu. Kadang juga masih ada lembur. Dan mungkin di malam hari saya sempatkan 2 atau 3 jam untuk melihat tugas dan memantau
kegiatan yang ada di organisasi. Karena tugas saya sebagai ketua himpunan mahasiswa pasti harus mengontrol kan kegiatan yang berjalan itu apa aja. Jadi saya pasti di setiap malam atau mungkin 2 hari sekali atau mungkin setiap malam biasanya menyapa teman-teman di pengurus dan anggota. Biasanya gimana nih untuk acara yang ini udah berjalan sampai mana, progresnya sampai mana gitu. Jadi saya tetap ada kontrol. Jadi informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan itu tetap saya bisa mengontrol. Jadi bisa tahu progresnya sampai mana gitu. Kalau untuk masalah belajar, kita kan efektivitas belajar di Universitas Terbuka Taiwan itu cuma 8 minggu per semester. Selain itu kan ada ujian lagi. Jadi di sisa waktu di luar jam belajar, kita masih punya banyak waktu sebenarnya. Kita yang efektif ada jam kelas, ada jam pelajaran itu cuma 8 minggu di setiap semester. Dan mungkin 1 minggu untuk ujian. Dan dari 8 minggu itu sekitar 2 bulan, 3 bulan lah kita efektif belajar, dan sisanya 3 bulan kita masih banyak waktu luang untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan kita belajar lainnya, gitu. Seperti organisasi, kegiatan sosial budaya atau yang lain-lain juga. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Kak Didik untuk jawabannya. Dari Kak Hikmah sendiri bagaimana, Kak? Kalau dari hikmah pribadi ya, hikmah tuh buat skala prioritas. Jadi apa yang harus diprioritaskan pertama dulu, kerjaan kan kita sebagai BMI otomatis kan ada tanggung jawab kita di pekerjaan. Nah, hikmah bagi prioritasin dulu pekerjaan. Untuk tugas juga, tugas kita bisa terperinci gitu Kak. Kita buat prioritas kerjaan, tugas, dan organisasi. Untuk terus kita harus ada konsisten juga. Misalkan kita ikut organisasi nih, bisa nggak kita konsisten di organisasi itu? Kalau misalkan kita dari awal udah nggak konsisten, udah mundur aja gitu kan, nggak bakal jalan juga nantinya. Nah, terus untuk kedisiplinan waktu. Untuk kedisiplinan waktu kita harus disiplin dong. Masa iya jam kerja kitanya ngurus yang ini dulu kan? Pasti takut ditegur sama atasan, apalagi kan ada tanggung jawab sendiri. Jadi benar-benar kita fokusnya itu membuat skala prioritas aja kalau menurut hikmah Kak. Kalau udah fokus sama skala prioritas, dijamin untuk mengatur waktunya nggak susah lagi ke depannya. Mungkin kayak gitu Kak kalau hikmah pribadi. Udah ya Kak? Ya, silahkan Kak. Tapi ya saya pribadi sebagai anggota dari Kak Didik dan Kak Hikmah merasa 2 orang ini itu sangat profesional. Mereka bisa membagi waktu antara pekerjaan, kuliah, dan organisasi. Salut banget sih, bisa meluangkan waktu seproduktif itu gitu. Oke, untuk selanjutnya, Kakak kan sebagai pemimpin di Himas UT Taiwan, gimana sih caranya membangun solidaritas? Kan kita dari setiap angkatan bergabung di satu organisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa dengan beda latar belakang, beda kepala juga. Gimana gitu untuk membentuk solidaritasnya? Silakan dari Kak Didik terlebih dahulu. Kalau untuk solidaritas ya, sebenarnya kita tuh dalam organisasi itu secara formal kita kan ada struktur, ada kewenangannya masing-masing yang harus dihormati. Tugas dan kewenangan itu juga harus dihormati. Tapi dalam Himas, saya mencoba tupoksi kayak kewenangan itu tetap berjalan, tapi dengan komunikasi yang sedekat mungkin. Jadi pendekatannya lebih ke komunikasinya. Jadi bukan karena saya pemimpin, saya harus otoriter. Kamu harus lakuin ini, harus selesai ini, enggak. Itu penting, kadang otoriter itu penting untuk sebagai kita mempertegas kegiatan itu apa, hasilnya di mana, untuk orientasinya yang lebih jelas itu penting. Cuma dalam Himas, saya mencoba untuk pendekatan yang lebih seperti sahabat lah kita gitu loh. Ayo kita kerja bareng yuk gitu. Tapi teman-teman tuh tahu mana prioritas yang harus didulukan. Mungkin ini jadi tugas saya nih. Ini harus saya kerjakan. Kalau saya nggak kerjakan, ngerepotin yang lain dong. Itu harus mulai dari diri sendiri gitu. Dan saya nggak pernah kok menjudge satu orang per orang, itu kan nggak pernah. Saya usahakan, bukan nggak pernah ya. Saya usahakan untuk tidak menghakimi satu persatu anggota saya. Karena menurut saya itu semua orang berhak untuk
salah, Iya, tapi punya kewajiban untuk memperbaiki. betul. Nah, jadi kesalahan itu manusiawi, tapi yang nggak mau berubah itu yang harus dirubah gitu. Jadi udah salah nggak mau berubah itu yang nggak bagus gitu kalau menurut saya di Iya. organisasi gitu. Jadi dalam organisasi ini karena kita organisasi non profit kemahasiswaan yang bergerak di bidang edukasi terutama ya. Jadi saya berusaha juga gimana sih teman-teman itu membentuk karakter dirinya, mulai dari komunikasi, gaya bicara, disiplin dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari mulai dilatih gitu. Jadi kita ikut organisasi itu nggak cuma numpang nama gitu loh. Aku anggota Himas loh, tapi apa kontribusimu untuk organisasi? Nggak ada kan gitu. Jadi percuma Iya. kamu ikut organisasi kalau nggak punya kontribusi. Jadi organisasi itu bukan sebuah apa ya? Bukan sebuah nama yang bisa dibangga-banggakan. Aku lo ikut Himas, itu menurut saya sih nggak bagus. Yang lebih bagus sih Iya. aku sudah ikut Himas, memutuskanku organisasi bukan secara umum lah, bukan Himas saja. Ini adalah tempatku untuk melatih karakterku, bagaimana disiplinku, intinya membentuk karakter diri. Karena itu nanti penting bagi kita yang pekerja migran yang kebetulan mempunyai status mahasiswa, itu untuk kita terjun ke masyarakat nantinya, entah di sini ataupun di Indonesia nanti. Itu pasti sangat berguna. Jadi apa yang kita peroleh dari pendidikan di kampus, apa yang kita pelajaran yang kita petik dari kita berorganisasi, itu akan merubah mindset kita dalam Betul. menghadapi masalah. Jadi biasanya orang kalau tidak pernah berurusan dengan organisasi itu biasanya berpikir secara cepat dan instan. Ini aja gitu. Tapi biasanya kalau orang yang berorganisasi berpikirnya lebih panjang karena ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan. Jadi intinya dalam berorganisasi sih kita hanya membentuk karakter diri kita untuk menyiapkan pribadi kita untuk siap terjun ke masyarakat nantinya. Kalau untuk keuntungan berorganisasi sih karena terutama di Himas ya, kita nggak ada keuntungan karena kita non profit. Kita hanya pengabdian sosial sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi yang harus ada pengabdian sosial dari mahasiswa. Kita berusaha untuk mengedukasi teman-teman PMI semua yang ada di Taiwan khususnya untuk minimal mengenal pendidikan, minimal mengerti pentingnya pendidikan. Ya kalau nggak pendidikan sih pentingnya sebuah ilmu untuk kita pelajari, terlepas itu ilmu apa aja. Karena ilmu itu ya sangat berguna untuk kehidupan kita. Cukup? Cukup, silakan. Misalnya nih Pak, di organisasi itu ada anggota yang tidak bisa membagi waktunya. Kira-kira Bapak akan menyikapi anggota tersebut seperti apa? Kalau untuk anggota sih kemarin ada beberapa anggota yang tidak bisa saya sebutkan ya. Saya juga menjaga privasi mereka. Mungkin agak kesulitan dalam membagi waktu pekerjaan dan kegiatan organisasi. Tapi saya melihat, saya berusaha komunikasi dengan mereka. Mereka itu kendalanya apa? Terus dulu waktu memutuskan ikut organisasi itu apa alasannya kan gitu. Terus kemungkinan masih ada enggak kemauan untuk ikut organisasi dengan segala keterbatasan waktu yang seperti itu. Mungkin dari data-data yang saya gali tersebut, dari komunikasi yang saya jalin itu, saya bisa tahu, oh anak ini sebenarnya pengen ikut organisasi, memang belum bisa menyesuaikan diri aja. Mungkin kalau kayak kasusnya seperti itu, saya biasanya memberikan toleransi. Nah, jadi saya tetap mengikutkan dia di organisasi, kecuali dia benar-benar, Pak saya nggak sanggup, saya mau mengundurkan diri, silakan. Dengan saya mungkin pertimbangan apa yang perlu dipertimbangkan, ternyata mereka juga kita nggak bisa, istilah orang Jawa itu gandoli lagi, apa boleh buat ya silahkan gitu loh. Kan kita nggak ada pemaksaan ikut organisasi kan gitu. Iya. Jadi mungkin kalau yang untuk masalah kasus yang di atas tadi ya seperti saya sampaikan tadi, saya ada toleransi untuk membantu teman-teman dalam timnya, dalam divisi-divisi kerjanya itu secara online. Jadi misalkan ada tugas ini dong,
dia nggak bisa ikut dalam kegiatan offline. Dia bisa bantu online-nya aja. Mungkin nyatetin apa, bantuin apa gitu. Jadi tetap terbagi tugasnya. Jadi ada yang action ini, action ini, action ini. Saya berusaha untuk itu berjalan gitu. Jadi semua merata, tugas itu di satu divisi itu merata. Makanya setiap kemarin saya per divisi itu saya kasih tugas. Jadi divisi ini ngurusin ini, kayak mungkin divisi ini ngurusin ini, dan ada kayak sinkronisasi antar divisi gitu. Jadi nggak melulu acara misalkan kegiatan ini untuk divisi ini gitu. Jadi ada beberapa divisi yang tergabung di dalamnya. Supaya rasa kebersamaan itu tetap ada, kerjasama tetap terjalin, karena dalam organisasi itu harus dari A sampai Z, dari A, B, C, 1, 2, 3 semua harus berinteraksi dan dapat bekerja sama gitu. Supaya organisasi tetap bisa berjalan menjalankan program-programnya. Setuju sekali. Ya. Jadi masing-masing divisi punya programnya sendiri-sendiri, punya tugasnya masing-masing. Tapi setiap divisi juga kita saling berkolaborasi, berkomunikasi. Ya seperti acara podcast ini, dari divisi ini ke divisi ini kita bergabung, jadilah prime time. Oke. Ya mungkin kalau untuk podcast ini saya melibatkan berapa divisi ya? 3 kayaknya ya. 3, Dari iya Pak. dari divisi humas, dari divisi infokom, dan juga divisi non akademik. Jadi acara ini juga hasil kerjasama teman-teman Himas dari 3 divisi. Iya, betul sekali. Nah, pernah nggak sih menghadapi perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat ya. Kalau perbedaan pendapat itu sangat manusiawi. Kalau saya pikir juga sangat wajar Lita ya. Kadang kita nggak usah terlalu jauh di organisasi lah. Kita dalam lingkup keluarga aja. Kita sering berbeda pendapat dengan ayah, ibu, adik, kakak, sering sekali. Kalau kita menyikapi perbedaan pendapat itu dengan kalau istilah anak muda sekarang baper ya, itu nggak akan jalan, organisasi nggak akan jalan. Jadi butuh kedewasaan dalam berorganisasi untuk menyikapi sebuah perbedaan. Makanya itu pentingnya musyawarah kan itu. Belum tentu kalau misalkan gini deh, aku salah, mungkin aku benar, tapi Lita belum tentu juga salah. Tergantung argumen apa yang disampaikan. Iya. Jadi aku pernah sih ada quote yang bagus sih. Kebenaran itu ada 3. Jadi gimana Pak? Benar itu menurut saya, benar itu menurut kamu, dan benar yang benar-benar sebenar-benarnya. Kita kan nggak tahu mana versi mana yang benar. Jadi sebenarnya kebenaran juga ada 3. Jadi memang sebuah kebenaran itu tuh tidak mutlak, tergantung sudut pandang orang kan gitu. Iya. Jadi saya mengutip quote itu juga bagus sih. Kebenaran itu sebenarnya ada 3. Kebenaran menurut versi saya, kebenaran versi kamu, dan kebenaran yang hakiki. Nah, iya. Jadi saya izin menambahkan ya Pak. Saya juga sangat suka pas di acara orientasi Himas, Bapak dengan sangat bijak mengatakan tidak ada pendapat yang benar-benar benar dan tidak ada pendapat yang benar-benar salah. Itu keren banget, Pak. Jadi ketika kita open minded, ketika kita duduk di satu forum diskusi, kita harus sama-sama saling legowo menerima. Kalaupun pendapat kita tidak bisa diterima, ya udah, karena mungkin pendapat yang lain lebih baik dan emang lebih bermanfaat gitu untuk orang banyak, kayak gitu aja sih. Mungkin ya benar seperti yang Lita sampaikan. Dalam berorganisasi itu kita harus legowo emang. Kalau kita baper kita nggak akan nyambung di organisasi karena kita berhubungan dengan banyak kepala kan gitu. Iya. Apalagi dengan misalkan Himas sebesar ini dengan anggota yang sebanyak ini. Kalau kita baper ya kita nggak jadi. Kalau saya pikir Himas itu masih sangat kecil dibanding organisasi-organisasi besar seperti lainnya. Karena lingkup organisasi itu bukan organisasi kemahasiswaan. Sebuah perusahaan Apple itu juga organisasi. Nah, makanya itu organisasi dari lingkup terkecil seperti mungkin keluarga, ke atas di lingkungan seperti Himas ini juga kebagian dari masyarakat, itu masih dalam lingkup kecil sebenarnya.
belum gede-gede amat. Ya kalau dibilang gede sih belum pantas gitu. Jadi ada korporasi yang atau organisasi yang benar-benar sudah gede dan masalahnya lebih kompleks dari Himas gitu. Makanya di sini kita sebagai PMI sekaligus juga mahasiswa, saya mengajak teman-teman di Himas sama-sama belajar, mendewasakan diri, membentuk karakter diri dalam berorganisasi gitu. Jadi kalau kita bisa legowo kayak yang Lita sampaikan tadi, menerima pendapat orang lain yang telah disepakati dalam organisasi, itu udah bagus. Itulah awalnya kita benar-benar dewasa dalam berpikir. Karena belum tentu loh kalau kita kekeh pun aku harus gini. Result hasil akhirnya itu akan sebagus yang kita pikirkan. Nah, jadi Iya. makanya pentingnya musyawarah itu kan kita banyak, misalkan kita ada solusi A, saya ada solusi B, dan Kak Hikmah ada solusi C, dan yang lain ada solusi-solusi lain. Mungkin diambil dari titik-titik terbaiknya, mungkin ada satu solusi lagi yang bisa menjadi penengah gitu. Biasanya kan gitu, yang diambil penengah. Kalau memang nggak ada yang penengah, kita ambil yang terbaik yang disepakati bersama, dan kita wajib menghormati apapun keputusan yang telah disepakati kan gitu. Setuju Jadi sekali. dalam berorganisasi sih kalau perbedaan pendapat itu lebih saya tekankan poin ke pendewasaan dalam pola berpikirnya aja. Jadi kalau kita sudah matang dalam pola berpikir, mindset kita itu organisasi itu gimana, perbedaan masalah itu tidak akan menjadi masalah, malah menjadi sebuah poin keuntungan karena akan banyak sekali ide-ide yang masuk gitu loh. Jadi mungkin dari ini sarannya ini, dari ini sarannya ini itu paling seperti banyak bahan yang lebih kita dapat daripada kalau kita ya intinya seperti tadi juga kita melihat dari sudut pandang mana. Kalau perbedaan pendapat itu kita lihat dari sudut pandang masalah, kita pasti kok banyak masalah sih di sini Himas itu kan gitu. Kalau kita perbedaan pendapat itu kita sikapi, oh inilah apa sih namanya dinamika dalam organisasi yang harus kita pupuk dan kita kembangkan dan kita jaga. Jadi perbedaan pendapat itu kita lihat dari sudut pandang mana aja, kita dari sudut pandang mana kita memandangnya, dan yang penting adalah kedewasaan dalam cara berpikirnya aja. Setuju sekali, Pak. Iya. Cuman kenapa ya, Pak? Acara Himas itu diadakannya di daerah atas terus gitu. Nggak pernah di tengah-tengah gitu. Kapan kayak bikin satu event yang ada di tengah gitu. Kenapa selalu di daerah atas? Kan teman-teman Himas sekarang banyak juga yang dari daerah bawah. Kemarin sih kalau untuk daerah atas mungkin yang dari sebelum-sebelumnya emang seluruh kegiatan terpusat di Taipei ya. Iya. Untuk kegiatan inti kita tetap mungkin di daerah atas seperti agenda prioritas lah ya, agenda prioritas itu kita tetap di daerah atas karena koneksi jaringan kita semua di atas. Jadi mungkin sponsor apa itu di atas. Mungkin kalau nanti di suatu saat ada tawaran mungkin di Chiayi, di Thailand ataupun di Kaohsiung ada tawaran dari sponsor bikin ini dong di Kaohsiung, mungkin kita bisa eksekusi. Gitu. Kemarin saya juga tatap hikmah di Kaohsiung bikin apa dong gitu. Iya. Uh, Kita tunggu ke hikmah aja ya. Mungkin ada acara apa di Kaohsiung ngelibatin teman-teman mahasiswa UT dan atau teman-teman PMI dilibatin, itu nggak apa-apa gitu loh. Mungkin nanti dari teman-teman yang atas yang kebetulan ada waktu libur bisa OTW ke sana membantu gitu. Makanya Iya kan, bener banget. makanya kan kemarin aku juga ngomong sama teman-teman juga sering sih ngomong ini bikin ide dong. Sebenarnya kadang sih ya saya melihatnya ini kita akan forumnya santai ngobrol-ngobrol santai. Kadang saya melihatnya teman-teman itu ragu mengungkapin apa ide mereka gitu, kayak takut gimana. Aku bukan apa ya, bukan Hitler yang kayak yang menakutkan gitu loh. Jadi saya sebenarnya pengen banget teman-teman itu mengungkapkan ada ide apa sih gitu. Aku malah teman-teman suka dari teman-teman yang mahasiswa semester pertama itu antusiasnya bagus juga gitu loh. Ini yang harus dipupuk dan dipertahankan supaya konsisten gitu. Nah. Benar. Anak-anak maba sekarang lebih kreatif ya, Pak. Lebih aktif Lebih dan lebih berani. kreatif. Lebih berani. Tapi saya mencoba untuk membackup keberanian itu penting, tapi harus bisa mengukur diri.
Iya. Jadi percaya diri, confident itu sangat penting dalam kita menjalani apapun. Percaya diri, keberanian itu penting. Cuma kita harus juga bisa mengukur diri gitu. Seberapa jauh kita harus melangkah gitu. Jadi ada pertimbangannya. Nah, Kak Hikmah sudah bergabung lagi ya, Kak? Iya. Kak Hikmah, selamat malam. Maaf ya, sambil kerja juga masih. Iya, nggak apa-apa. Kalau Kak Hikmah orang Kita sibuk. lanjut. Iya. Kak Didik, terima kasih untuk jawabannya. Cuman kan gini ya, Kak, Himas sendiri itu kan organisasi kemahasiswaan. Ada nggak sih manfaatnya untuk teman-teman PMI yang bukan mahasiswa? Siapa dulu? Siapa nih yang mau jawab, Bapak apa Hikmah? Mungkin dari saya dulu deh. Atau Hikmah dulu? Siap. Oh, oke. Jadi HIMAS itu Himpunan Mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan ya. Kita sebagai PMI yang kebetulan dapat predikat mahasiswa dan kebetulan memutuskan mendapatkan memperoleh atau gimana ya? Berusaha mendapatkan ilmu dengan belajar di universitas terbuka. Ini kita berinisiasi untuk membentuk satu kelompok kemahasiswaan, jadi organisasi kemahasiswaan. Tujuan utamanya pasti memadahi setiap mahasiswa universitas terbuka menjadi satu wadah. Jadi aspirasi, keluhan atau semua hal tentang mahasiswa bisa diakomodasi, bisa dikumpulkan jadi satu di satu wadah. Nah, mungkin kalau untuk mahasiswa sendiri sudah jelas himpunan mahasiswa untuk manfaatnya untuk mahasiswa ya sebagai wadah untuk aspirasi, berkegiatan, mencurahkan ide, mencurahkan segala hal tentang kemahasiswaan mungkin. Tapi kalau untuk di luar mahasiswa, mungkin concern kita lebih ke sosial dan budaya. Jadi kita juga banyak berkolaborasi, menggandeng teman-teman PMI untuk kegiatan HIMAS. Jadi bukan hanya mahasiswa. Seperti satu hal yang sudah diinisiasi oleh Bapak Bagus, Presiden sebelum saya, yang luar biasa sekali. Saya juga sangat bangga dengan beliau. Beliau menginisiasi untuk membentuk sebuah sekolah untuk teman-teman PMI. Jadi ada wadah untuk teman-teman yang PMI yang kebetulan bukan mahasiswa, itu untuk mendapatkan ilmu dan belajar. Di Sekolah Merdeka kita ada berapa sih? Ada 3 kelas ya. Ada bahasa Inggris, Mandarin, dan informatika, IT. Jadi itu juga penting sih untuk teman-teman untuk menyiapkan nanti purna PMI-nya mau ngapain. Jadi misalkan ini peluangnya sekarang banyak perusahaan Cina, Taiwan yang ada di Indonesia karena investasi di Indonesia juga masuknya juga luar biasa dan banyak membutuhkan tenaga penerjemah. Mungkin bisa ngambil Mandarin. Mungkin nanti saya ingin dong di bidang kayak international trading, mungkin nanti saya pengen kerjasama dengan orang-orang di luar negeri, bisa bahasa Inggris sebagainya. Atau kita mau jadi guide atau mau buka kafe yang mungkin di daerah kita itu banyak tujuan wisata dan banyak bulenya, kita harus punya bahasa Inggris dong. Gitu. Karena setiap ilmu itu nggak ada ilmu diciptakan itu sia-sia gitu, pasti ada manfaatnya. Betul. Tergantung kita mau ngambil yang mana. Jadi kita ya sesuai kebutuhan kita. Gitu. Kalau IT sudah pasti sangat berguna kehidupan sehari-hari karena sekarang eranya emang era digital. Kalau kita nggak menguasai teknologi dan informasi, kita ketinggalan jauh gitu. Jadi kita, mungkin di generasi kita memang dulu di tahun 90-an kita karena lompatan di generasi kita itu sangat cepat. Kita dulu masih mengenal pager, HP yang SMS. Dan sekarang beberapa puluh tahun aja udah berubahnya sebegitu cepat. Sekarang nggak perlu SMS lagi. Sekarang bisa video call. Sekarang kayak gini kita bisa meeting bareng-bareng. Kalau dulu video call mungkin 1-2 orang aja. Sekarang bisa meeting sampai ratusan orang dalam satu layar. Kan itu perkembangannya juga cepat banget. Makanya kan mungkin generasi setelah kita nanti itu akan jauh lebih cepat. Makanya kan
di sini kita juga harus mulai aware, karena sebagai mahasiswa kalau kita nggak melihat ke depan, kita mau ngapain gitu loh. Ilmu yang kita pakai kita untuk menerapkannya di kehidupan kita selanjutnya. Kemungkinan nanti anak cucu kita yang harus kita siapkan seperti apa, karena kita sudah melewati zaman yang luar biasa cepat kayak seperti sekarang. Makanya kan kita misalkan gini, kemarin saya sempat sih ngobrol sama teman. Dulu orang tua saya itu kerja dapat 50.000 sehari, misalkan 20.000 deh, ya banyak-banyak 20.000 sehari. Mereka punya sawah, punya kebun, mereka nggak bingung. Mereka beras panen sendiri, mau lauk mau sayur ada di peternakan belakang, ada di kebun belakang. Dengan penghasilan segitu cukup mereka. Tapi tantangan untuk generasi setelah kita, mungkin anak-anak kita nanti, apakah cukup dengan begitu? Sekarang kita hadapi, sekarang kita sendiri aja. Apakah kita cukup dengan bekerja, memperoleh uang? Kan nggak cukup. Kita harus mengembangkan diri, berkembang, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Ya kalau kita ingin maju sih sebenarnya. Kalau kita ingin hidup santai, lade-lade aja, ya kita ikutin. Tapi kalau kita memang benar-benar grow up, pengen benar-benar grow up dan breakthrough, istilahnya menerobos apa yang seharusnya nggak bisa diterobos, itu memang kita harus frontal, harus ada ide-ide yang luar biasa yang muncul gitu. Dan ide-ide muncul kalau kita itu belajar dari apapun, kita memperoleh ilmu ini, akhirnya ide itu terbentuk. Iya, karena ilmu itu dinamis dan kita juga harus menyesuaikan dengan zaman. Di zaman kita sekarang lahan sudah terkikis, makanya ilmu juga terus berkembang pesat, jadi kita harus menyesuaikannya supaya tidak ketinggalan zaman. Iya benar. Makanya dulu juga sekarang kita perhatikan fenomena sosial lah. Dulu kita beli baju itu kalau nggak datang ke toko kita nggak dapat baju. Iya, Nah itu salah satu contoh lah. Kita kalau nggak datang ke toko, ke mall itu kita nggak dapat baju. Sekarang kita buka HP, pencet aja baju datang. semua datang bajunya. Nah, iya kan gitu. Jadi mungkin di 20 tahun, 30 tahun ke depan itu nggak akan sama seperti sekarang. Gitu. Akan lebih kompleks lagi gitu. Jadi tugas kita sebagai mahasiswa, mungkin nanti ke depannya menjadi orang tua, menyiapkan generasi-generasi setelah kita itu untuk menghadapi itu. Oke. Mungkin dari Kak Hikmah bisa menambahkan? Terima kasih Kak Didit. Iya. Jadi kalau untuk keuntungan Himas ya buat TNI gitu pertanyaannya. Kak Hikmah mungkin suaranya bisa, nah. Tadi pertanyaannya keuntungan Himas ya buat TNI bukan? Iya. Manfaat Himas untuk PMI. Manfaat Himas buat PMI itu sebenarnya banyak ya, soalnya Himas itu nggak terfokus sama mahasiswa aja, tapi secara umum juga. Kemarin-kemarin itu banyak kayak masalah TNI, Himas juga bisa bantu selesaikan. Terus bisa menyambungkan juga sama KDI sana kan, ngomong sama KDI masalahnya PMI apa, atau ngomong sama Depnaker dibantu menyelesaikan masalahnya. Jadi Himas benar-benar mencakup keseluruhan, bukan cuma mahasiswa, tapi mencakup secara umum. Jadi kalau ditanya keuntungannya ya banyak ya keuntungan didirikannya Himas dan banyak manfaatnya Himas. Mungkin tadi udah dijelaskan sama Kak Didik juga manfaat-manfaat Himas. Seperti itu aja kali Tah. Iya. Kak Didik mungkin nanti kita kasih waktu sendiri ya untuk Sekolah Merdeka. Jadi biar teman-teman juga tahu Sekolah Merdeka itu apa. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama tutornya, sekalian mengenalkan Sekolah Merdeka kepada teman-teman PMI, karena kakak juga tadi barusan men-spill tentang tentang apa saja yang dipelajari di Sekolah Merdeka, seperti Mandarin, Bahasa Inggris, dan IT. Jadi next time mungkin kita atur jadwal untuk ngobrol sama tutor Sekolah Merdeka itu sendiri. Itu juga kalau diizinkan Bapak ya Pak ya. Saya selalu, mana pernah sih saya kalau kegiatan positif itu melarang, kan nggak pernah. Jadi seperti ini yang saya harapkan dari teman-teman. Mungkin nanti bisa berhubungan dengan divisi akademik, Kak Kiki. Nanti Kak, kita mau podcast mau ngangkat ini dong. Itu nggak masalah. Itu lebih bagus, saya suka sekali. Karena semakin banyak informasi yang kita sampaikan,
semakin besar manfaat kita untuk teman-teman PMI di luar sana gitu. Iya. Ya, memang Karena tugas kita. saya juga menyambungkan dari Bapak tadi, kita harus ikut membentuk awareness sama teman-teman PMI tentang melek pendidikan. Apapun latar belakang pendidikan kita, mumpung kita lagi di Taiwan, akses untuk belajar bahasa Mandarin sangat mudah, belajar bahasa Inggris sangat mudah, dan kalau teman-teman punya laptop, teman-teman juga bisa belajar IT. Di mana sih gitu? Kita sambil meluangkan waktu, menunggu kontrak, jadi luangkan waktu yang bermanfaat untuk belajar bersama, dan salah satunya di Sekolah Merdeka yang Himas punya, gitu ya Kak.